Halo, balik lagi di BKS masih sama gue, Ingga Putra. Buat teman-teman yang baru mantengin channel kita, jangan lupa di komen, like, subscribe, dan juga di share. Nah, topik kita hari ini cukup menarik ya. Kita topiknya membahas tentang skin investment. Nah, seperti yang gue lansir dari graziadaily.co.uk, yang menarik nih. Penjualan skincare melonjak tajam pada saat Zoom boom pasca pandemi 2020. Banyak banget orang yang melakukan investment pada kulit mereka karena mereka menghabiskan waktu banyak melihat wajah mereka di layar. Pas banget di sebelah gue udah ada mompreneur, mantan pramugari juga, dan juga network marketer. Selamat siang Adel. Selamat siang. Gimana kabarnya? Terima kasih sebelumnya udah diundang ke PIKES. Iya sama-sama Adel. Gue nih masih deg-degan loh. Gue dari tadi, lu bayangin nih gue dari tadi tag openingnya gue sampai 3 kali 4 kali. Gara-gara narsumnya Adel. Gimana Del kabar Del? Nanya kabar ntar diomelin gue nanya kabar 2 kali. Oke, Del. Ya. Berita yang barusan gue bacain bener gak sih Del? Oke, sebelum ngobrol lebih jauh lagi enggak. Sebelumnya kita kenalan dulu teman-teman. Nama gue Adilia Tabusala. Yes. Gue usianya nggak ada yang 35 tahun. Anak 2 dan alhamdulillah suaminya 1. Yes. Jadi seorang mompreneur juga menjalani network marketing. Kalau untuk jawaban yang tadi sebelumnya Ingga tanyain, setelah pasca pandemi terus Zoom boom itu dia bilang katanya skincare itu membludak tiba-tiba kayak gitu. Menurut yang gue tahu setelah pandemi itu sebenarnya kan karena kita banyak di rumah. Yes. Apa-apa semua dilakuin dari rumah. Jadi yang sebelumnya mungkin selalu investasinya keluar, dia lupa nih menginvestasikan ke dirinya dulu sendiri. Sampai akhirnya booming lah si skincare ini. Karena sebenarnya kan skincare ini kalau buat di Indonesia, kalau untuk perempuan sih udah pasti dia ngerti lah gitu ya namanya skincare. Tapi sebenarnya untuk laki-laki kan sebenarnya agak tabu ya. Karena banyak sekali orang di Indonesia terutama untuk kaum laki-laki dia mikir kalau gue pakai skincare tadi kira gue kayak perempuan lagi itu masih tabu. Tapi sedangkan kalau kita lihat ke Korea itu udah jadi sebuah culture banget buat mereka. Malah mereka bisa skincarean bareng sama si perempuannya ini juga nih, sama istri, sama temen ataupun sama sahabatnya itu sendiri. Karena menurut gue ini tagline gue bersama teman-teman gue gitu kayak selama lu punya skin ya lo harus care, makanya itu namanya ada skincare. Itu aset lu gitu ya? Itu aset. Sebelum lo investasi keluar dan lo harus investasi dulu ke diri lo gitu. Nah Del, gue pengen tanya lagi nih. Lu sebelum pandemi ini gimana kabarnya? Sebelum pandemi maksudnya sebelum 2020 berarti? Sebelum 2020. Oke. Sebelum 2020 itu gue pada tahun 2019 gue udah mempunyai online shop yang udah gue jalanin selama kurang lebih 6 tahun lah gitu. Nah pas pandemi ini muncul lah di awal tahun 2020 itu gue ngerasa pandemi ini ngajarin gue banyak banget sih enggak gitu. Kayak gimana caranya gue bukan hanya pasrah ke pandemi, tapi gimana caranya gue menyesuaikan diri dengan adanya pandemi ini. Gak mungkin dong kita terus kayak pasrah nih, aduh pandemi nih, mulai potong kanan kiri nih, online shop juga gak bisa pergi kemana-mana, keluar negeri, just tip juga mulai tertahan gitu. Sampai akhirnya di 2020 gue mencari suatu hal-hal yang baru yang akhirnya gue lakuin sampai sekarang. Dan menurut gue itu adalah blessing in the disguise. Blessing in disguise. Jadi lu sembari lu menggunakan lu skincarean ini, lu juga terjun juga di dalam bisnis ini. Benar. Pada tahun 2020 Startnya 2020 di tanggal 12 Juni akhirnya gue putusin untuk gabung di salah satu perusahaan penjualan langsung atau yang kita tahu dengan multi level marketing. Gue gabung di Jafra pada tahun 2020 itu tanggal 12 Juni. Jadi ini insya Allah mau 1 tahun gue nih di sini. 1 tahun sekarang. Iya, betul. Gila. Gue jalan 1 tahun. Dan gue ngerasa di situ gue benar-benar yang namanya nggak tentang passion aja gitu, tapi purpose lo tentang lo jalanin, lo bisa berguna apa sih buat orang, lo bisa menjadi berkat apa sih buat orang, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Itu rasanya luar biasa nggak? Keren sih. Jadi dari 1 tahun ini achievementnya udah gimana tuh? 1 tahun ini kalau pengen dibilang achievement sih alhamdulillah
achievement dari sisi materi itu udah alhamdulillah banget sih, gue sampai speechless gue. Iyalah alhamdulillah, tadi pas gue jemput di bawah, lo harus tahu ya guys ya, pas gue jemput di bawah, gue kan lama banget nih gak ketemu Adel. Begitu pas gue jemput, set Del mana Del di bawah? Kok gede banget gitu kan maksud lo? Kok gede banget. Tiba-tiba naik Alphard, begini. Enggak dong, itu punya suami gue. Oh iya itu punya suami gue. Nanti iya. kalau itu gue dapetin dari network marketing gue ini, ntar gue pasang benar-benar tulisannya Jafra gitu. Nah tunggu. Nah Del, gue pengen tanya lagi Del. Lu dulu kan berangkat dari pramugari nih. Iya. Gue pengen tanya dong, lu gimana sih lu perjalanan lu tiba-tiba lu dari lu kuliah tiba-tiba lu bisa masuk ke pramugari? Oke, kalau ngomongin soal pramugari itu sebenarnya itu cinta lama yang gak akan pernah bisa dilupain ya. Iya benar. Gitu. Karena itu seperti dreams come true buat semua anak kecil perempuan menurut gue. Dia bisa keliling dunia, dia bisa melihat dunia lain secara jalan-jalan secara gratis dengan gajian yang gak kecil, dengan begitu banyak pengalaman yang dapat di luar sana. Lo bisa makan pagi ada di Denpasar, tiba-tiba lo makan malam udah nyampe di Tokyo gitu. Itu kan sebuah pengalaman yang menurut gue it's wow banget. Karena padahal kalau pengen dilihat background kuliah gue adalah gue lulusan sarjana sastra Mandarin. Sastra Mandarin, setelah itu gue sempat kerja di bank, tapi gue ngerasa kayaknya balik lagi gue gak bisa, gue bosan dengan rutinitas, gue harus pergi ke kantor. Sampai akhirnya gue bohongin ibu gue bilang gue gak diperpanjang probationnya. Sampai akhirnya gue gue bilang ke ibu gue, aku tuh gak diperpanjang probationnya gitu. Sampai akhirnya gue putusin untuk gue apply di salah satu maskapai plat merah di Indonesia gitu, satu-satunya sih. Di mana waktu itu? Di Garuda. Pada tahun 2010 sampai 2013, base-nya di Denpasar. Setelah itu gue diminta resign sama ibu gue. Kenapa? Karena menurut ibu gue kayak udah cukup lah nak jalan-jalannya, sekarang coba cari kerjanya yang serius. Yang serius gitu. Mama bukan bilang itu gak serius, tapi mungkin namanya orang tua pengen deket sama anaknya yang gak kayak cari kerja yang banyak di Jakarta gitu. Kangen kali nyokap lo sama lu. Iya mungkin kan gue baik banget gitu kan. Jadi dia kayak merindu gitu. Bisa aja api ampela. Sampai akhirnya pindah ke Jakarta. Sempat masuk kantor lagi, coba 1 kali lagi. Tapi tetap aja gue merasa itu seperti kok bukan gue ya gitu. Kok bukan gue ya bu. Ibu gue bilang oke, kalau lo gak suka kantor, lo harus punya pekerjaan yang penghasilannya harus sama orang kantor, bahkan lebih. Sampai akhirnya gue mencoba bangun online shop ini. Gimana rasain penolakan, gimana rasain orang gak mau beli barangnya, gimana mencoba menawarkan bersama reseller. Sampai akhirnya di tahun 2020 pandemi datang. Dan itu buat gue adalah suatu, kalau gak ada pandemi mungkin gue gak akan pernah bisa ngerasain yang bisa tahu rasanya bahwa multi level marketing itu tuh gak sejelek yang orang kira. I see. Karena gue ternyata se-into deep itu gitu. Padahal dulunya lu skeptis gitu ya? Sangat, karena gue punya saudara yang udah jalanin salah satu multi level marketing juga, dan dia udah 14 tahun dan dia udah sangat settle. Dulu padahal gue yang kok bisa sih si Kak ini di situ, kok bisa sih ini di situ. Tapi ternyata memang ya gue di sini sekarang. Gitu. Berarti dulu lu sebelum ini kan lu sempat terjun, tadi kan lu bilang sempat di online shop. Iya. Nah, gue pengen tahu dong, tuh lo online shop lo tuh jualan apa sih? Online shop gue tuh palu gada sebenarnya. Apa lo mau gue ada. Sebenarnya lebih buat fashion, lebih buat ya lebih ke fashion sih, baju, tas, sepatu gitu. Lebih seperti itu gitu. Jadi gue jalanin online shop itu kurang lebih di tahun 2015. Lama dong ya? Udah lama. Sampai lo terakhir terjun ke sini kan berarti berapa tahun tuh jeda itu? 2015 itu 15, berarti 16, 17, 18, 19, 6 tahun 26 ya. tahun. Ya. Mau 6 tahun lah di bulan November ya. Karena lo malas kerja kantoran, gue online aja dijalanin gitu. Ya karena gue harus ngebuktiin, selain untuk keluarga gue harus membuktikan ke diri gue bahwa gue itu ya worth it, gue itu bisa menghasilkan. Nggak hanya di pikiran orang yang kayak, lo boleh dapet duit dari suami lo, enggak lah, enggak gitu. Sebagai ibu itu gue rasa harus gue selalu kasih tahu ke anak gue bahwa orang tuh harus kerja, nak. Orang tuh nggak bisa cuma duduk-duduk terus, kita kan nggak jaga lilin gitu kan. Kita nggak cuma yang tiba-tiba datengin itu gitu. Tapi gimana caranya kita sebagai ibu, gue bisa berguna buat anak gue bisa bangga sama gue gitu. Lebih seperti itu sih gue ngelihatnya lebih. Mungkin orang
nggak butuh sekarang, mungkin kamu nggak butuh, tapi orang lain butuh. Jadi gimana caranya kita buka lapangan pekerjaan itu sebesar-besarnya. Seperti kalau online shop bisa jadi reseller nggak Mbak gitu. Itu kita buka lapangan pekerjaan buat orang lain. Iya, Yang benar. mungkin dia nggak punya capability untuk kerja di kantor, atau mungkin dia hanya lulusan tidak sampai sarjana, yang sampai di kantor aja juga dia nyarinya susah gitu. Tapi dengan kita bantu mereka itu berkat yang banyak buat gua gitu. Iya, benar. Setuju gua. Gitu. Nah, itu lo bukanya di Instagram, atau lo jualan di Instagram, atau lo jualan Jual di Instagram, dan gue punya grup kayak WhatsApp grup gitu. Dia nge-link gitulah dari Instagram gitu. Jadi orang bisa nge-add langsung gitu. Di situ gue suka live shopping, suka dulu waktu belum zaman pandemi gue bisa pergi ke Bangkok. Oh, just tip juga dong Just berarti? tip gitu, kayak gitu. Ataupun Oke. juga bisa open pre-order, misalnya barang-barang dari misalnya dari Amerika atau dari mana. Gue belajar banyak lah tentang kargo, tentang free, tentang apa ya, tentang ini ada shippingnya macam-macam, ada by pesawat, ada dari kapal dan lain sebagainya gitu. Karena lo memiliki profesi pramugari gitu, jadi lo sambil menyelam minum air ya. Bisa lah ya kayak gitu. Sebenarnya bisa sih, cuman maksud gue di saat gue jadi pramugari kan kita punya rules yang kita nggak pernah bisa break gitu. Maksudnya kita nggak mungkin break the rules, kita nggak mungkin terbang dengan bawa barang jualan gitu. Oh, nggak mungkin, itu nggak boleh tuh kayak gitu? Nggak boleh dong, itu kan itu kan ada ketentuannya di perusahaan gitu. Oh. Ya berarti kan kita Oh, gue baru menggunakan, tahu tuh. kita berarti menggunakan fasilitas perusahaan untuk pekerjaan kita yang lain. Sedangkan Itu nggak boleh ya berarti? Itu ya nggak boleh dong. Itu kan ya kita kerja as a professional aja gitu. Jadi lo travel kemana ya lo Betul. ini Sebenarnya sendiri. lebih kayak gitu. Iya, betul. Nah, gitu. ini kalau kayak gue tarik lagi nih ke arah pramugari nih ya. Iya. Kan kita ngomongin lagi, topiknya lagi ngomongin skincare. Ya, oke. Nah, ini cukup relate nih sama Pinvest, karena kan Pinvest itu ada investasi, bisnis, dan teknologi. Oke. Nah, ngomongin investasinya nih, kan kita ngomongin skin investment. Oke. Nah, kalau dari sisi lo sebagai lo memiliki profesi sebagai pramugari, itu skin investment ini tuh menunjang gak sih untuk profesi lo? Salah satu poin penting variabel yang menunjang gak sih buat lo? Kalau kata orang zaman dulu kan kesan pertama begitu mengesankan ya enggak ya? Iya, benar. Selanjutnya terserah Anda gitu. Iya, Tapi iya, kesan pertama itu kan orang akan ngeliat kayak bukan masalah cantik atau ganteng, tapi cantik atau ganteng itu kan lebih subjektif lah. Yes. Ya. Tapi gimana lu good looking, bersih, terus appearance-nya rapih gitu. Seperti itu, gimana cara kita mempresent diri kita di depan banyak orang, penumpang ataupun dengan rekan kerja yang lain gitu. Gimana kan skin investment gitu bagi gue gak hanya selalu dengan kulit mulus gitu, tapi gimana cara kita ya kita wangi, rapih, gak berantakan, merepresentasikan diri lo karena gitu ya. sebelum kita investasi uang kita keluar, kenapa kita gak investasikan uang kita untuk diri kita sendiri? Di saat lo sayang sama diri lo juga berarti kan gak mungkin dong masa kita gue biarin aja deh gue jelek, biarin aja deh gue berantakan, tapi yang penting gue kaya, ya kan gak gitu juga. Gak gitu juga. Tapi menurut gue sebelum lo investasikan segala apa yang lo punya ada di luar sana, gue selalu bilang balikin dulu ke diri lo, karena itu kan akan jadi untuk jangka panjang. In the long run ya. Iya dong. Kita gak ngeliat untuk short term, tapi kita ngeliat gimana in the future. Kita ngeliat bisa aja muka kita mulus sekarang, tapi kalau tuanya keriput banget, ya gak mungkin dong. Iya. Lebih untuk sehat sih, lebih untuk ya bersih. Kalau menurut gue skin investment itu tuh bersih, rapih gitu. Apalagi juga di umur kita yang di atas 3, kok gue jadi nyebut umur sih. Aku sih 25 lah, 10 tahun yang lalu. Ya apalagi di umur kita yang di atas 30 ini kan metabolisme pasti berubah lah ya. Betul. Dan itu lo perlu memang investasi untuk badan lo sendiri. Skin investment itu menurut gue kenapa kalau apa yang gue jalanin sekarang ya, gue yang relate dengan gue di dunia skincare, hair care, body care. Kenapa gue harus keluarin uang di saat si skin investment ini, si skincare ini dan yang lain-lainnya bisa mendatangkan uang buat gue. Gimana tuh? Jadi misalnya gue ada di bidang network marketing ini yang gue jalanin Jafra gitu, skincare, hair care, body care. Gampangnya adalah nggak mungkin kan seorang laki-laki atau perempuan mandi nggak pakai sabun. Yes. Ya dong. Kalau perempuan nggak mungkin dong lo cuci muka nggak pakai sabun. Kalau laki-laki banyak sih yang pakai air doang. Gitu. Coba lo ngaku sama gue. Kalau lagi buru-buru pasti lo basuh air doang kan. Kalau lagi buru-buru iya. Iya kan. Pasti lo kayak basuh air. Tapi kalau untuk di perempuan itu kan sebenarnya itu lebih untuk
menginvestasi di kulit kita sendiri gitu. Gimana caranya supaya bisa tetap bersih, tetap rapih gitu. Dan kalau di Jafra itu kita ada skincare, hair care, body care. Dan gue selalu berpikir di saat gue terjun, kenapa gue harus keluarin uang di saat bidang yang gue mau ini bisa menghasilkan uang buat gue. Jadi yang biasanya gue keluarin ini bisa gue saving nih untuk investasi yang lain pastinya. Asik, masuk Pak Eko. Masuk Pak. Emang lo udah investasi di tempat lain? Selain ini deh gitu. Lo invest di tempat lain gak sih? Ya untuk sementara ini gue menginvestkan diri gue hanya untuk kepada Jafra seorang gitu. Gitu. Cinta mati. Cinta mati, gue so into deep gitu. Iya lah, kemarin habis dapat motor kan. Kemarin gue ngeliat Instagramnya Adel, wih lu udah dapat motor. Karena seumur-umur gue gak pernah menang undian gak. Jadi pas gue dapat motor itu kayak wow. Gue aja gak pernah menang undian di supermarket. Tapi ini gue gak pakai diundi, gue dapet gitu. Iya, jadinya gue yang kayak oh ya ternyata gue minta maaf kepada orang-orang yang dulu pernah nawarin gue tolak dan nggak gue bales gitu mungkin WhatsAppnya, tapi ternyata gue ada di sini sekarang dan gue sama seperti kalian. Into juga. Deep banget ya. So into deep. Jadi lucu nih, jadi dari tadinya lo awalnya skeptis banget sama hal ini, tiba-tiba lo jadi. Karena di saat lo nggak coba, lo nggak akan pernah tahu kalau itu ternyata rezeki lo gitu. Menarik nih. Berarti kan lo tidak boleh menutup opportunity dong. Karena kan kita nggak pernah tahu dari tangan mana Tuhan titipin rezeki kan. Setuju. Karena dulu pas gue ditawarin 1 tahun yang lalu juga gue tolak. Temen gue ini yang nawarin gue gitu. Tapi akhirnya 3 minggu kemudian gue datang kembali ke dia gitu. Gue bilang oke, gue mau coba ini gitu. Karena gue bisa dibilang mungkin sama kayak teman-teman yang kayak aku kebanyakan nih ditawarin Jafra misalnya gitu, tapi gue gengsi. Nah itu yang gue rasain dulu. Oh lu gengsi? Gengsi, gue gengsi banget. Zaman dulu? 1 tahun yang lalu gue gengsi banget untuk mengeluarkan muka gue, tiba-tiba gue yang kayak harus nyales di depan orang. Gimana gue personal bangun brand image gue gitu. Orang ngeliat muka gue mungkin di jidat gue ditulisannya Jafra gitu. Tapi untuk membangun itu benar-benar ya itu dia gimana caranya gak hanya lakuin sesuai passion, tapi purpose gue apa di hidup gue gitu. Purpose gue ya keluar dari comfort zone gue. Purpose gue bantu orang banyak untuk kasih tahu, hey ini ibu rumah tangga kita bisa loh. Kita bisa seperti mereka yang wanita karir di luar sana gitu. Kita bisa menjadi mereka walaupun kita tuh nggak keluar dari rumah. Kita tetap bisa jadi ibu hebat. Karena menurut gue semua perempuan hebat gitu. Tapi gimana caranya kita ngeliat hebat itu kita bisa berguna lah buat orang. Lo tapi dimusuhin gak sih sama teman lo atau lo dijauhin gak sih? Ada gak tuh kasus-kasus kayak gitu tuh? Jujur. Karena menurut gue kalau gue mikir gue dijauhin itu pasti kayak law of attraction diri gue gitu. Semakin gue ngerasa orang jauhin gue di alam bawah sadar gue berarti mau gak mau itu akan kayak lo pernah gak sih ngerasain kayak tiba-tiba gue kepengen banget nih masih mobil A misalnya gitu. Oh sering. Lo pikir A tiba-tiba tuh mobil A lewat mulu depan mata lo gitu. Kayak ini si A lagi. Begitupun yang gue tanamin di diri gue. Semakin gue mikir jeleknya orang, itu tuh akan terus mengganggu positive vibe diri gue. Jadi gue selalu mikir, oh mungkin dia belum perlu, oh mungkin dia belum mau, oh mungkin dia memang belum butuh, oh mungkin memang dia ada urusan lain gitu. Jadi gue selalu berpikir bukan gue dijauhin gitu, tapi gue selalu berpikir satu saat nanti orang akan Jafra pada waktunya. Wih, bener-bener boleh masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Tapi kalau ngomongin skin investment lagi nih, ya. Menurut lu nih sepenting apa sih skin investment itu? Setiap orang atau setiap wanita, setiap pria gitu peduli sama hal ini. Let's say kayak kita misalkan let's say buat ibu-ibu deh misalkan. Oke. Ini contoh kecil banget sih menurut gue gitu. Enggak hanya untuk ibu-ibu, tapi ini menurut gue untuk semua orang yang punya kulit gitu. Contoh halnya misalnya lo olahraga, misalnya lo naik sepeda gitu. Mungkin banyak laki-laki yang gue males nih pakai sunscreen gitu. Ya untuk umur sekarang mungkin gak akan terlalu berasa gitu. Tapi once nanti semakin tuanya, itu tuh akan kulit lo penyakit kulit banyak, sinaran paparan matahari juga itu juga nggak akan bagus untuk kesehatan badan lo gitu. Kalau untuk perempuan mungkin dia akan cepat kelihatan bintik-bintik hitam di mukanya yang dia pikir mungkin dia nggak tahu nih hitam-hitam tiba-tiba flek. Sedangkan itu adalah kelakuan dia di zaman yang dulu gitu karena dia nggak pernah pakai si sunscreen itu. Sepenting itu gitu. Bisa gitu ternyata. Memang seperti itu gitu. Karena kalau muda kan semuanya bergelora ya kan. Iya, tapi iya. semakin bertambahnya umur, semakin
semakin banyak lagi kita mesti aktivitas di luar, sekalipun di dalam ruangan pun. Dampaknya ketahuannya baru nanti di saat 35 tahun ke atas gitu. Saya belum 35. Ibu udah ya? Belum. Oh gitu. Lebih sebenarnya segampang itu gitu. Kalau kata orang aklise lo paling lo jualan. Enggak, tapi apapun lah kalau yang kalian mau pakai, apapun yang menurut kalian kayak gue cocoknya sama yang ini. Itu tuh sesederhana itu enggak gitu. Apalagi kalau udah ibu-ibu gitu ya, mereka kan harus touch up buat suami biar suami. Ya kalau kata suami nggak apa-apa, aku terima kamu apa adanya. Coba kalau ada yang cakep lewat. Siapa nih? Gitu kan, aku kan manusia biasa nanti gitu. Jadi gimana supaya jadi luar biasa gitu kan? Setuju. Oke, 3 atau 5 hal deh menurut lo yang penting kalau untuk dalam skin investment. 3 atau 5 hal ini maksudnya produknya atau yang perlu menurut gue yang perlu dapat perhatian dari skin investment. Yang perlu dapat perhatian kayak misalnya lo pakai sunscreen, itu bagi gue tuh udah wajib banget ya, cuci muka, double cleansing, terus misalnya kayak contoh yang menghydrate diri lo, misalnya kulit. Mungkin laki-laki nggak mau kali pakai body lotion ya, tapi kalau untuk perempuan bagi gue penting. Tapi nggak mungkin dong lo nggak pakai lotion buat kaki lo masa pecah-pecah gitu kan? Mesti si Inga tuh udah sukses gitu tuh podcastnya, tapi dia kakinya tuh kayak gitu sih. Kan nggak mungkin. Tapi ya kan maksud gue lebih yang ya gimana caranya lo merawat diri sih. Karena bagi gue ya itu lagi balik, orang masih mungkin untuk gue nggak minum, kalau gue nggak tahu, tapi gue nggak usah minum suplemen tiap hari juga gue nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin dong gue nggak cuci muka pakai sabun gitu. Gue nggak mungkin dong keramas nggak pakai sampo. Gue nggak mungkin dong mandi nggak pakai sabun. Setuju. Ya kan? Masuk Pak Eko. Nah, lo kan udah lama nih, berarti kurang lebih 1 tahun ya terjun di dunia kosmetik ini. Nah, Dor. Nyontek nih ya. Dikit. Boleh dong? Boleh. Nah, oke. Menurut lu, Del, gimana perkembangan skincare? Lu udah terjun di dunia network marketing nih. Yep. Menurut lu gimana nanti perkembangannya si skincare ini? Untuk ke depannya di Indonesia ya? Di Indonesia untuk in the future gitu ya. Salah satunya kenapa gue akhirnya begitu banyak orang yang menawarin gue untuk produk multi level marketing dari A sampai Z gitu, sampai akhirnya gue putusin diri gue untuk bergabung di Jafra Indonesia gitu. Gue melihat untuk sisi itu adalah long term. Kenapa gue bilang long term? Karena bisnis ini bukan bisnis short term yang kita mikir kalau 2 bulan gue bisa tiba-tiba langsung tajir melintir nih gitu. Oh enggak. Tapi kenapa gue bilang long term? Karena cepat atau lambat orang akan butuh sunscreen. Cepat atau lambat orang akan cuci muka. Cepat atau lambat gak mungkin dong nenek-nenek umur 60 tahun dia gak cuci muka pakai sabun gitu kan. Sampai dia, yang gue lihat sih nenek kakek gue, sampai dia udah akhir hayatnya juga dia masih mandi pakai sabun, keramas pakai shampoo, dan dia dan bagi gue itu long term buat gue. Jadi gue melihat itu ada di kedepannya. Itu menjadi produk continuity. Berkelanjutan, dia akan terus. Jadi gue bisa melihat skincare itu di depannya kebutuhan itu, demand itu akan semakin besar gitu. Makanya gue ada di sini sekarang. Oh, by the way, kalau si Jafra itu berarti produk Amerika dong ya? Betul, Jafra itu produk dari Amerika. Pabrikannya di Meksiko. Benar. Namanya apa sih kalau singkatannya Jafra? Juan and Frank. Jen and Frank. Kalau Jen and Ida jadi janda. Nggak bisa ya, nggak masuk. Tapi kalau misalkan gue lihat ya, ini kayaknya kan bisnisnya subur banget di Indonesia. Menurut lo subur ya? Alhamdulillah subur. Subur banget ya. Karena balik lagi dari si demand ini sendiri sih, gue melihatnya dari supply and demand-nya itu gitu kan. Gimana caranya bisnis ini bisa bertumbuh cukup pesat. Ada di Indonesia, karena dia juga di dunia berarti dari Amerika juga udah 64 tahun, di Indonesianya juga baru berulang tahun ke-8 gitu. 64 tahun lama. Karena dia di Amerika dari tahun 1956. Terus di Indonesia dia udah di tahun ke-8 di tahun ini gitu. Jadi kalau gue melihatnya itu ya in the future dia sangat berkembang. Jafra, wah. Iya, tapi subur sih kalau gue ngeliatnya ya. Lu 1 tahun aja lu udah
udah bisa dapat, kayaknya kalau orang yang bisa dapat sesuatu dari situ tuh kayak apa, achievement kali apa, reward bahasa reward kali ya. Kalau udah dapet reward gitu kan berarti tandanya dalam waktu 1 tahun tuh subur sih. Sebenarnya tugas gue sebagai, gue menyebut diri gue sebagai konsultan Jafra gitu, sebagai kita yang konsultan Jafra gitu, lebih ke tugas kita kan cuman nawarin, tugas kita berusaha, tapi eksekusinya itu kan Tuhan yang gerakin hati manusia kan. Gak mungkin dong kalau gue tawarin ke orang, Mbak ini begini, ini begitu, tapi kalau Tuhan bilang itu belum rezeki lo. Jadi tugas kita gimana caranya lo bisa dapetin sesuatu tapi lo juga gak ada effort gitu. Yes. Jadi sebenarnya matiin dulu gengsinya, karena gengsi gak bisa bayar cicilan. Sorry banget. Gengsi gak bisa bayar cicilan panci, ember, baskom di rumah gitu. Tapi gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan pandemi, kita bisa menghasilkan di pandemi, dan itu bisa untuk, mungkin kita gak butuh sekarang, tapi di saat kita butuh kita udah gak di garis start lagi, kita udah ada di tengah, kita tinggal lanjutin ke depan. Gitu. Ya memang si bisnis ini juga cukupin ya, diapresiasi kok kalau nggak salah sama Kemendak kalau nggak salah. Ya sama si Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia sama PLI gitu. Bahwa memang ini bisnis ini cukup membantu di saat masa-masa pandemi ini. Karena gue kayak, wah gue dikasih kesempatan nih sama Pinvest gitu. Begitu banyak leader di luar sana yang lebih wow gitu. Jadi gue mewakilkan dari senior-senior gue, leader-leader gue yang memang lebih terdahulu, yang jauh-jauh lebih hebat gitu, bahwa kita bisa berproses. If you trust the process, then you will get it. Keren banget Ibu Ade. Ya Allah. Kita ngomongin ini aja deh kalau gitu. Kita udah serius banget nih kayak. Kita ngomongin ini. Lo soalnya dari awal lo masih ngomongin pramugari tuh kayak berkesan banget. Lo kangen gak sih terbang lagi? Rasa kangen itu mungkin kangen lebih kayak kangen jalan-jalan sama teman-teman, kangen kalau lagi long flight di dalam pesawat gitu kan. Kalau long flight tuh bisa berapa jam tuh biasanya lo? Sejauh ini yang pernah gue ituin misalnya waktu dulu gue Abu Dhabi Amsterdam gitu kan. Tapi kan sekarang kan ada direct Amsterdam, which is mereka di pesawat bisa 14 jam gitu. Itu seru banget. Itu pengalaman yang wow sih buat gue. Kira-kira bucket list lo yang belum kesampaian saat ini apa sih dia? Bucket list gue yang belum kesampaian untuk saat ini. Kalau untuk bisa dilihat misalnya 5 tahun ke depan gitu, gue pengen di umur 40 tahun gue financial freedom. Financial freedom. Caranya gimana Dil kalau menurut lu financial freedom? Financial freedom, kenapa gue harus mempunyai hanya satu source, satu sumber pemasukan di saat gue bisa buka source berikutnya. Jadi di mana ada kesempatan, ya just take it gitu. Karena kita gak pernah tahu. Karena bagi gue, seorang leader itu akan terbentuk di saat lo terbentur dan lo akan terbentuk. Gak mungkin lo tiba-tiba langsung terbentuk gitu. Cakep. Masuk Michael. Masuk Michael. Relate nih. Oke Adel, any last word mungkin buat teman-teman yang masih bingung soal Skinvest? Soal Skinvest, sedini mungkin rawat diri lo lah. Sebelum kita investasi keluar, investasi yang paling pertama adalah investasi dulu sama diri kita sendiri. Karena kalau kita happy, lahir batin dunia akhirat itu akan happy untuk keluar ke semuanya. Akan keluar energi. Betul. Luar biasa. Adel Tabusala. Terima kasih. Ya, gak berasa juga ya. Waktu juga akhirnya memisahkan kita Adel ya. Benar, thank you banget. Gue yang thank you udah mau mampir ke Pcast kita. Sebelum pamit mungkin kita biasa ada buah tangan. Wow. Adelia Johan Tabusala. Terima kasih. Silakan Mbak Adel. Buat teman-teman yang pengen dengerin ngobrol-ngobrol santai kita dengan berbagai topik inspiratif dan menambah wawasan lainnya, jangan lupa pantengin YouTube kita, Spotify kita, dan juga Google Podcast kita. Lalu jangan lupa juga di like, di komen, di subscribe, dan di share. Gua Ingga Putra. Saya Adel. Sampai jumpa di Pcast selanjutnya. Bye-bye.